Kok saya dimusuhin? Aneh. Aneh betul. Aneh buat saya ini nggak profesional, ini namanya baperan. Iya betul. Ya kalau baperan, ya ibu buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Iya. Itu dalam seminggu. Gak usah kakean cangkem, pilih nomor 3. Woi! Ya, pokoknya kalau kakean cangkem, milih nomor 3. Sing tangane kiting gitu kok. Iku mau milih nomor piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kakean cangkem, milih nomor 3. Sopo kon? Kon sopo kon? Wong desa. Itu sangat melukai 02. Ketika job Anda sekarang sepi, Anda bilang pelaku politik tidak profesional. Kenapa Anda nggak coba flashback ke belakang? Hampir sama dengan majalah Tempe yang baru-baru ini mendapatkan kiriman tanpa bermaksud untuk setuju dengan kejadian itu. Tapi, pernahkah mereka berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Begini kawan, Anda kan terkenal dengan komedian pintar. Dan saya yakin ketika Anda melangkah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan timbul. Termasuk ketika Anda bersikap sangat arogan terhadap pendukung 02 di panggung saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan respon netizen terkait pernyataan Cak Tolong ya, yang bikin ngelus dada. Hahaha. Lu kok ngelus dada bang? Ya maksudnya tuh ngelus dada sambil bilang, rasain lu. Hahaha. Motor lu. Iyalah. Sok-sokan saat jadi juru kampanye. Begitu banyak yang memboikot dirinya. Sekarang malah mengeluh ya. Iyalah. Ngerti kan mengeluh? Iya mengeluh. Hahaha. Lah gimana sih Cak ya, ketika Anda bertindak arogan ya kan, bukannya seharusnya Anda sudah siap dengan segala konsekuensinya gitu loh. Selain itu ada desakan dari banyak neti teman-teman ya, yang menginginkan salah satu kader elit partai terbesar di Indonesia spesialis nyinyir ya segera diadili. Siapa lagi kalau bukan si Dedi siapa begitu, Dedi S kayaknya. Hahaha. Bahkan neti sampai menyebutnya si tikus gitu. Waduh, ini nggak layak ditiru gitu ya, menyebut 6 orang dengan sebutan seperti ini. Saya mengulanginya bukan untuk mengikutinya, tetapi untuk memberikan ya pemahaman kepada teman-teman semua agar ya walaupun bagaimanapun kita bencinya kepada seseorang, janganlah kita menyebutnya dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya pada titik berkesimpulan bahwa politik kita ini tidak profesional pelakunya, menurut saya. Karena namanya politik itu, padahal orang politik itu selalu mengatakan bahwa tidak ada kepentingan, tidak ada teman dan lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Ketika kepentingannya sama, yang ingin dituju sama ya, walaupun dulu mungkin berseberangan bisa jadi berkawan, dan itu hal yang harusnya, itu kan menunjukkan sesuatu yang sebenarnya itu kan jiwa profesional itu kan gitu. Sangat objektif profesional itu kan, bukan subjektif. Tapi politik kita menurut saya itu masih subjektif banget. Saya ini sebagai warga kan punya hak konstitusi. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional, tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Aneh. Aneh betul. Aneh buat saya ini nggak profesional, ini namanya baperan. Iya betul. Ya kalau baperan, ya ibu buat saya ini politik yang nggak profesional. Kalau saya mendukung Pak Ganjar, Pak Mahfud, ternyata begitu
saya ngikut nganter daftar ke KPU itu Pak Mahfud ya. Iya. Itu dalam seminggu. Gak usah kakean cangkem, pilih nomor 3. Woi! Ya, pokoknya kalau kakean cangkem, milih nomor 3. Sing tangane kiting gitu kok. Iku mau milih nomor piro iku? Wes, Jawa Timur gak usah kakean cangkem, milih nomor 3. Sopo kon? Kon sopo kon? Wong desa iki. Yo. Pokoknya iki acara santai. Sing teko temenan karo sing dibayar kita. Ya. Iku engko sing ngono nek mulih ana mobil sing ngenteni didumi duit. Halo. Rupamu. Wis, saiki kene. Banyuwangi wonge pinter gak? Pinter. Tak tes yo. Pinter. Pinter apa gak? Pinter. Ya. Tak buktino nek pinter apa gak? Coba dites. Siji tambah loro padha karo. Loh. Sing jawab loro berarti. Gap. Ya kan? Iku tandane wong Jawa Timur, wong Banyuwangi pinter. Iku lho, piroan. Dibayar piroan. Oke. Iki pinter, iki pinter. Oke, saiki tak tes. Pinter apa gak awakmu? Oke. Siji tambah loro. Ya, tentu teman-teman ya, ini saya sajikan biar teman-teman tidak lupa lah gitu kan. Dengan peristiwa pada saat kampanye Pilpres di Banyuwangi, Jawa Timur 2024 lalu ya. Jadi tadi sudah kita lihat bareng-bareng ya kan. Semacam itulah apa namanya itu sikap ya, attitude-nya si Cak Tolong itu ya. Ini dulu adalah saya adalah salah satu penggemarnya dulu ya kan, sebelum dia bergabung mendukung salah satu paslon pada Pilpres 24 ya. Setelah itu saya enak ngelihatnya ya kan. Jadi Cak ya, lu diboikot oleh banyak orang bukan karena mendukung paslon 01 atau 03, tetapi sikap Anda yang ternyata sangat sombong dan arogan ini ya. Lanjut. Cak Lontong di blacklist. Kan punya hak konstitusi. Pada posisi saya sebagai warga negara yang jelas-jelas punya hak suara, punya hak politik, dilindungi secara konstitusi. Tetapi ketika saya menggunakan hak saya secara konstitusional, tidak melanggar undang-undang, kok saya dimusuhin? Cak Lontong, saya punya hak konstitusi dan saya bebas menentukan pilihan saya. Saya sepakat kawan. Tapi Anda lupa bagaimana Anda bersikap ketika berseberangan dengan 02. Pernah dengar tabur tuai? Begitu arogannya Anda ketika menjadi tim ses atau jurkamnya tim Ganjar Mahfud kala itu. Nggak lupa kan itu? Itu sangat melukai 02. Ketika job Anda sekarang sepi, Anda bilang pelaku politik tidak profesional. Kenapa Anda nggak coba flashback ke belakang? Hampir sama dengan majalah Tempe yang baru-baru ini mendapatkan kiriman tanpa bermaksud untuk setuju dengan kejadian itu. Tapi, pernahkah mereka berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Begini kawan, Anda kan terkenal dengan komedian pintar. Dan saya yakin ketika Anda melangkah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan timbul. Termasuk ketika Anda bersikap sangat arogan terhadap pendukung 02 di panggung saat itu. Mungkin saat itu Anda sangat yakin Ganjar Mahfud akan menang, sehingga Anda tidak pernah mengkhawatirkan apa yang terjadi di belakangnya. Sekarang ketika job Anda dibatalkan atau Anda bilang sepi job, tentu mereka punya alasan yang sangat kuat. Apalagi kalau mereka itu bagian dari 02. Saya kasih contoh konkret kawan. Saya sendiri dulu penggemar Anda, suka menonton show Anda. Tapi pasca kejadian arogansi Anda di panggung, Anda menjadi salah satu komedian yang saya blacklist dari daftar tontonan saya. Jangan-jangan sebagian besar pendukung 02 juga seperti saya. Jelaskan alasannya? Anda bilang lagi, katanya dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada adalah hanya kepentingan. Saya juga sangat setuju dengan statement ini. Mungkin 02 atau sebagian besar 02 tidak merasa ada kepentingan yang menguntungkan lagi dari Anda. Sesederhana itu. Faktanya, Cak Imin saya tidak pernah melihat dia bersikap negatif terhadap 02 pasca berseberangan dulu waktu kampanye. Dan sekarang, Cak Imin apakah lawan atau kawan? Itu namanya tabur tuai kawan. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Fitri bagi kawan-kawanku semua. Mohon maaf lahir dan batin. Saya selalu salam santuy.
Iya, jadi memang ya kan, Anda itu memang sangat menghibur dan lucu sebelum menjadi tim suksesnya paslon 03 pada saat Pilpres lalu. Tetapi begitu Anda terlibat ya, bergabung menjadi tim sukses paslon 03 pada Pilpres lalu, Anda tidak lagi lucu, Anda tidak lagi menghibur di mata masyarakat, Anda menjijikkan. Anda itu sangat menyakiti hati sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Banyuwangi ya, dan pada umumnya adalah masyarakat Jawa Timur karena kampanye paslon 03 di Banyuwangi itu ya, itu adalah kampanye di Jawa Timur gitu loh secara umum. Jadi bukan hanya masyarakat Banyuwangi yang merasa sakit hati, tetapi masyarakat Jawa Timur secara umum, termasuk masyarakat Surabaya, tempat asal Anda berasal gitu loh. Kota Anda berasal, tetangga-tetangga Anda pasti akan sakit hati dengan kata-kata Anda itu gitu loh. Makanya toh ya kan, persoalan dukung-mendukung itu hak berdemokrasi, tetapi memboikot Anda itu juga hak demokrasi setiap warga negara gitu loh. Paham ora? Lanjut. Munculnya tagar 2029 tanpa PDIP bahkan dikaitkan dengan adili tikus yang bernama Deddy Sitorus harus disikapi serius oleh keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebentar lagi akan menyelenggarakan Kongres PDIP. Apa yang dihembuskan kencang di ruang virtual kita, tagar 2029 tanpa PDIP ini memberikan catatan berharga kepada kita bahwa apa yang selalu ditunjukkan oleh PDIP dengan para politisinya yang terus menebar aura kebencian, membangun sebuah perspektif demokrasi yang konfrontatif, setidaknya diwakili oleh sang sekjen dengan kroni-kroninya. Itu membuat PDIP harus berhitung secara serius apakah mereka akan sukses pada pemilu 2029 mendatang ataukah memang tagar 2029 tanpa PDIP itu akan menjadi kenyataan. Lalu apakah tagar 2029 tanpa PDIP ini layak dihubungkan dengan serangan Jokowi terhadap PDIP? Sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Ya, saya yakin ini disambut baik oleh banyak netizen di Indonesia ya, termasuk saya. Kenapa demikian? Ya, karena apa? Karena saya berharap kader elit partai terbesar di Indonesia yang spesialis nyinyir tersebut itu diadili ya. Diadili ya. Pertama agar kenapa? Ya karena memang dia mempertontonkan sebuah attitude, sebuah sikap dan sifat yang gak baik, yang gak layak dicontoh. Dan isinya ya selain cacian, makian dan sebagian besar adalah fitnahan gitu ya. Karena yang terbaru itu menuduh ada utusan ya yang kemungkinan besar dikirim oleh Jokowi, walaupun gak pernah menyebut nama Jokowi, tetapi tahulah siapa yang dimaksud oleh si kader elit spesialis nyinyir ini, yang katanya utusannya itu menginginkan agar sekjen partai terbesar di Indonesia mengundurkan diri dan pemecatan Jokowi sebagai kader partai terbesar di Indonesia dibatalkan. Padahal ya kan, itu kan nggak pernah ada gitu loh. Nah, kenapa itu sampai saat ini menjadi fitnah? Karena yang bersangkutan tidak pernah menyebutkan siapa orang yang menjadi utusan itu. Ya kan? Menyebutkan namanya aja nggak berani gitu loh. Itu kan berarti ada indikasi memang ini orang tujuannya yang nggak baik gitu loh. Nah, selain itu sebagai mantan anggota DPR, sampai saat ini masih anggota DPR. Oh ya, sampai saat ini masih anggota DPR, mantan kepala daerah ya kan. Mungkin saja yang bersangkutan memiliki kasus hukum yang sampai saat ini masih dipeti eskan gitu ya. Jadi perlu itu diungkap kembali agar ini orang tidak seenak udelnya sendiri begitu ya, karena ya kalau seenak udulnya sendiri bagaimana ceritanya nanti ya kan pasti akan menular ke banyak generasi muda yang akan datang ya, dan itu yang sangat kita khawatirkan. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang seorang pengamat politik dunia maya yang bernama Simon John ya, bagian belakang sendiri maksudnya teman-teman ya.
yang mengulas tentang tuntutan banyak neti agar si Dedi diadili. Ya, menurut saya ini adalah sebuah permintaan yang wajar dan masuk akal dari masyarakat Indonesia, dalam tanda kutip adalah netizen gitu ya, karena sikap dan tingkah laku yang bersangkutan selama ini memang dirasa sangat provokatif dan cenderung memfitnah Jokowi maksudnya. Nah, bagaimana ya maksudnya begini teman-teman ya. Barusan sudah kita saksikan bersama ya tentang lanjutan respon netizen terkait pernyataan Cak Lontong ya, yang bikin mengelus dada ya kan. Maksudnya itu ya mengelus dada sambil bilang rasain lo gitu. Hahaha. Sok-sokan jadi jurkam ya kan, begitu diboikot oleh banyak masyarakat Indonesia, lu mengeluh. Emangnya lu nggak sadar ketika lu menjadi jurkam itu arogannya lu kagak ketulungan gitu loh. Ya kan? Iyalah. Bagaimana menurut teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.